Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan cari tahu kira-kira di antara Samsung M22 dengan Infinix Note 11S mana yang memiliki hasil kamera paling bagus. Karena jika kita lihat di atas kertas, kedua HP ini sama-sama memiliki resolusi kamera yang besar. Jadi saya tertarik untuk menjejerkannya. Akankah Infinix mampu lebih bagus dan unggul atau malah sebaliknya Samsung tetap jadi juaranya? Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita mulai videonya. Di sini buat kamu yang belum tahu, Samsung M22 sudah dibekali dengan setup quad kamera atau 4 lensa. Sedangkan Infinix Note 11S hanya triple kamera saja. Untuk resolusi kameranya di Samsung M22 ada 48 megapiksel kamera utama, 8 megapiksel kamera ultrawide, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Sedangkan untuk Infinix Note 11S di sini memiliki resolusi kamera yang sedikit lebih besar, yaitu ada 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya juga lebih besar, 16 megapiksel, dan sudah dilengkapi dengan LED flash. Sangat bisa membantu saat foto di kondisi minim cahaya. Di sini untuk megapiksel kamera Infinix Note 11S lebih unggul dari kamera selfie dan kamera utama yang sedikit lebih besar. Sedangkan untuk Samsung M22 unggul dari jumlah lensa yang lebih lengkap. Jadi ada plus dan minus di sini. Lalu untuk fitur kamera yang ditawarkan di Samsung M22 selain foto dan video, di sini masih ada foto potret atau bokeh. Dan di bagian selengkapnya masih ada foto profesional, foto panorama, foto makanan, mode malam, foto makro, gerak lambat atau slow motion, dan hyperlapse. Untuk perekaman videonya, Samsung M22 juga sudah dilengkapi dengan stabilisasi video, tapi hanya untuk kamera belakangnya saja. Sedangkan untuk Infinix Note 11S, selain foto dan video, di sini masih ada video pendek, mode cantik, foto potret atau bokeh, dan foto mode malam. Lalu di bagian selengkapnya, di sini masih ada video slow motion, foto profesional, foto panorama, foto dokumen, dan selang waktu. Untuk perekaman videonya di HP ini juga sudah dilengkapi dengan ultra stabil video untuk kamera belakang dan kamera depan. Di sini untuk urusan fitur kamera kamu nggak usah khawatir karena kedua HP ini memiliki fitur yang sudah sama-sama lengkap di kelas harganya. Dan nggak usah pakai lama, langsung saja kita nilai dari hasil foto dan video berikut ini. Kira-kira bakal lebih bagus yang mana? Tapi sedikit disclaimer dulu, semua foto yang ditampilkan saya ambil di resolusi yang paling tinggi. Samsung di mode 48 megapiksel dan Infinix di mode 50 megapiksel. Untuk foto di indoor dengan kondisi cahaya yang cukup, kedua HP ini sudah mampu menghasilkan gambar yang bagus dan terlihat detail. Yang bikin beda lebih ke saturasi warnanya saja. Di sini Samsung memiliki warna yang lebih condong ke arah warna merah, sedangkan Infinix Note 11S lebih condong ke arah warna kuning dan putih. Tapi tidak bisa dipungkiri Samsung lebih unggul di sini karena memiliki hasil gambar dan warna yang lebih tajam serta lebih hidup. Pokoknya terlihat lebih maksimal. Dan gak cukup di sini aja, saya gunakan untuk foto objek manusia. Lagi-lagi Samsung lebih mantap karena memiliki akurasi warna yang lebih stabil dan sesuai. Sedangkan untuk Infinix Note 11S, warna yang dihasilkan cenderung pucat atau lebih ke arah warna putih. Lalu untuk foto di outdoor, kalau dari apa yang saya lihat, hasil foto dari Samsung jelas lebih cakep di sini. Karena warnanya lebih keluar dan terlihat lebih tajam. Kamu juga bisa nilai dari hasil foto bunga dan foto langit yang sudah ada. Oh iya, di sini yang perlu kamu tahu, saya jepret fotonya menggunakan mode auto dengan kondisi SDR otomatis. Untuk hasilnya ya kurang lebih seperti ini. Sedangkan untuk foto dengan objek manusia, hasil gambar dari Samsung ternyata juga lebih bagus. Karena warnanya lebih dapat dan dynamic range yang lebih luas, tidak overexposure sama sekali. Untuk hasil dari Infinix juga sudah bagus sebenarnya. Tapi untuk masalah saturasi warna di Infinix kurang dapat dan kurang tajam. Lalu untuk foto menggunakan mode potret atau bokeh ternyata juga sama. Untuk hasilnya lebih bagus di Samsung M22 dibanding Infinix Note 11S. Karena saturasi warna yang lebih oke. Pokoknya kamu juga bisa nilai dan koreksi kira-kira menurut kamu lebih bagus yang mana. Dan silahkan tulis di kolom komentar. Lalu untuk selanjutnya di sini saya coba untuk foto menggunakan mode malam dan ternyata hasilnya cukup beda jauh karena lebih bagus dan terang di Infinix Note 11S dibanding Samsung M22.
Jadi untuk poin ini tidak bisa dipungkiri kalau Infinix lebih unggul dari Samsung. Lalu untuk yang terakhir, hasil video slow motionnya lebih bagus yang mana? Langsung saja kita lihat dan nilai dari hasil video berikut ini. Untuk hasil kamera belakang, semua sudah saya tampilkan. Mulai dari foto menggunakan mode auto, foto potret atau bokeh, foto mode malam, hingga hasil video slow-mo-nya. Lalu untuk selanjutnya, di sini kita akan bahas untuk hasil kamera selfie-nya. Kira-kira bakal lebih bagus yang mana? Kalau kita berpatokan dengan angka megapiksel, Infinix jelas lebih unggul karena memiliki kamera selfie yang lebih besar 16 megapiksel. Sedangkan Samsung M22 hanya 13 megapiksel. Tapi untuk hasilnya bisa jadi bakal beda ceritanya. Di sini untuk foto di indoor dan outdoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup, kedua HP ini juga sudah sama-sama menghasilkan gambar yang bagus. Tapi lagi dan lagi yang bikin beda lebih ke saturasi warna yang dihasilkan. Dan sama seperti kamera belakangnya, di sini Samsung memiliki warna yang lebih condong ke arah warna merah atau sedikit coklat. Sedangkan Infinix Note 11S lebih condong ke warna kuning atau terkadang putih. Dan kalau dari apa yang saya lihat, Samsung tetap lebih unggul di sini karena gambar yang terlihat lebih tajam serta komposisi warna yang lebih mendekati asli atau real. Kamu bisa lihat sendiri mulai dari warna baju hingga warna kulitnya. Di Samsung terlihat lebih balance, sedangkan Infinix terkesan lebih pucat alias kurang berwarna. Jujur agak unik juga sih sebenarnya, karena kalau kita bicara masalah megapiksel, Infinix jelas lebih unggul karena memiliki megapiksel yang lebih besar. Dan untuk poin yang terakhir, kita akan sama-sama nilai dari hasil perekaman videonya. Ini adalah contoh perekaman kamera belakang. Yang sebelah kiri ini menggunakan Samsung M22 dan yang sebelah kanan menggunakan Infinix Note 11S. Di sini untuk resolusi perekaman videonya di Samsung M22 cuma mentok sampai ukuran 1080 di 30 frame per second. Sedangkan untuk Infinix Note 11S bisa sampai ukuran 2K atau 1080 di 30 frame per second. Oke, dan di sini untuk ultra stabil videonya sudah saya aktifkan semua ya. Kita buat jalan santai. Hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Oke. Dan di sini yang perlu kamu nilai yaitu untuk kualitas warna yang dihasilkan sama kualitas suara yang saya hasilkan. Ini untuk kondisi cahaya matahari ada di belakang saya ya. Oke. Coba kita buat agak lari ya. Oke. Silakan kamu nilai kira-kira lebih stabil yang mana. Kalau dari apa yang saya lihat dari preview layarnya, ini lebih bagus di Samsung M22. Dan di sini mohon maaf kalau misalnya suaranya agak bising karena banyak angin ya, karena ini di lapangan. Oke, pokoknya silakan kamu nilai dan koreksi saja. Dan ini adalah contoh untuk perekaman kamera depannya. Ini sama ya, di outdoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Yang sebelah kiri menggunakan Samsung M22 dan yang sebelah kanan menggunakan Infinix Note 11S. Di sini untuk perekaman video kamera depannya juga sama, di Samsung mentok sampai ukuran 1080 di 30 frame per second. Sedangkan untuk Infinix Note 11S bisa sampai resolusi 2K atau 1080 di 30 frame per second. Dan di sini saya rekamnya di resolusi 1080. Oke. Di sini yang perlu kamu nilai yaitu untuk kualitas warna kulitnya. Oke, sama kualitas suara yang saya hasilkan dan keadaan sekitar kira-kira lebih oke yang mana. Dan di sini yang sedikit bikin beda, untuk Infinix Note 11S itu sudah dilengkapi dengan ultra stabil video, sedangkan untuk Samsung belum ada. Dan satu lagi di sini untuk angle-nya di Samsung lebih luas, sedangkan di Infinix lebih ngezoom. Oke, di sini kita coba buat jalan santai. Kira-kira lebih stabil yang mana? Kalau menurut fitur sih Infinix sudah punya ultra stabil video. Oke, silahkan kamu nilai saja, kita buat jalan santai. Hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Dari semua poin yang sudah kita bahas dan dari apa yang saya lihat, kalau menurut saya Samsung M22 lebih bagus dan unggul di sini dibanding Infinix Note 11S. Karena memiliki hasil kamera dengan saturasi warna yang lebih berani dan gambar yang lebih tajam. Dan dari sini kita juga bisa belajar sama-sama bahwa angka megapiksel kamera lebih besar belum tentu menghasilkan foto dan video yang lebih bagus. Tapi juga perlu dukungan software atau AI yang optimal supaya mampu memproses gambar dengan lebih baik. Dan untuk Samsung memang tidak usah diragukan lagi untuk software atau AI-nya. Maka dari itu Samsung mampu menghasilkan gambar yang lebih baik. Tapi di sini saya tegaskan ini berdasarkan opini pribadi saya saja, serta dari apa yang saya lihat dan saya temukan. Kalau misalnya kamu punya pendapat atau masukan lain, kamu bisa banget tulis di kolom komentar.
Karena saya yakin setiap orang pasti punya selera yang berbeda-beda dan memandang dari sudut yang berbeda juga. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kalau misalnya di antara kamu ada yang menggunakan salah satu di antara HP ini, kamu bisa banget share pengalaman selama penggunaan bagaimana di kolom komentar. Dan jangan lupa juga subscribe channel sesuai harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.